Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawal Saputra S dari kelas PTKD dengan NIM 230209501049. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi berjudul penjadwalan atau scheduling. Baik, langsung saja ke materinya. Apa itu penjadwalan? Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan dilakukan untuk melakukan proses yang harus berjalan, kapan, dan selama berapa lama proses itu berjalan. Ketika CPU mengalami idle, sistem operasi harus memilih salah satu proses untuk masuk ke dalam antrian yang akan untuk dieksekusi. Pemilihan tersebut dilakukan oleh penjadwal jangka pendek atau penjadwal CPU. CPU scheduler. Penjadwalan memilih proses yang ada di memori serta siap untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk mengeksekusinya. Memilih proses pada suatu memori yang sudah siap untuk dijalankan, lalu alokasikan CPU berarti proses dijalankan ke salah satu dari mereka. Desisi dari CPU scheduling mungkin terjadi ketika melakukan proses. Yang pertama, berpindah dari berjalan menjadi state menunggu. Terus yang kedua, berpindah dari berjalan jadi state ready. Yang ketiga, berpindah dari menunggu jadi state ready. Dan yang keempat, berhenti. Selanjutnya, kriteria penjadwalan. Setiap algoritma penjadwalan dapat berbeda dengan nilai yang berbeda dan sistem komputer yang berbeda. Dalam penjadwalan CPU diperlukan beberapa kriteria, diantaranya yang pertama, CPU utilization. Kita menginginkan kerja CPU sesibuk mungkin. Konsepnya pemanfaatan CPU mempunyai jangkauan dari 0 sampai 100%. Di sistem yang sebenarnya mungkin hanya mempunyai jangkauan dari 40 untuk pemanggilan ringan sistem sampai 90% pemanggilan berat sistem. Selanjutnya, throughput. Pengukuran kinerja CPU adalah banyaknya proses yang diselesaikan per satuan waktu. Jika kita mempunyai beberapa proses yang sama dan memiliki beberapa algoritma penjadwalan yang berbeda, hasil kinerja bisa menjadi salah satu kriteria penilaian, di mana algoritma yang menyelesaikan proses terbanyak mungkin yang terbaik. Selanjutnya, turnaround time. Dari sudut pandang proses tertentu, kriteria yang penting adalah berapa lama untuk mengeksekusi proses tersebut. Memang, lama pengeksekusian sebuah proses sangat tergantung dari hardware yang dipakai. Namun, kontribusi algoritma penjadwalan tetap ada dalam lama waktu yang dipakai untuk menyelesaikan sebuah proses. Misalnya, kita memiliki sistem komputer yang identik dan proses-proses yang identik pula, namun kita memakai algoritma yang berbeda. Algoritma yang mampu menyelesaikan proses yang sama dengan waktu yang lebih singkat mungkin lebih baik dari algoritma yang lain. Interval waktu yang diizinkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses disebut turnaround time. Turnaround time adalah jumlah periode tunggu untuk dapat ke memori, menunggu di ready queue, eksekusi CPU, dan melakukan operasi I/O atau waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk sistem sampai operasi diselesaikan sistem. Rumusnya, turnaround sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu tunggu. Selanjutnya, waiting time. Algoritma penjadwalan CPU tidak memengaruhi waktu untuk melaksanakan proses tersebut atau I/O, karena hanya mempengaruhi jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian ready. Waiting time adalah jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian ready. Materi selanjutnya yaitu tipe-tipe scheduler atau penjadwalan. Terdapat 4 tipe utama dalam penjadwalan, yaitu yang pertama, penjadwalan jangka panjang atau long-term scheduling. Tipe ini berfokus pada penambahan proses baru ke dalam antrian. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan beban kerja CPU dan memori, serta memastikan bahwa proses yang paling penting dijalankan terlebih dahulu. Algoritma yang umum digunakan pada penjadwalan jangka panjang ini adalah FCFS atau First Come First Served, yaitu proses ditambahkan ke antrian berdasarkan urutan kedatangannya. Priority Scheduling, proses ditambahkan ke antrian berdasarkan prioritasnya. Shortest Job First, atau biasa disingkat SJF, yaitu proses ditambahkan ke antrian berdasarkan waktu eksekusi yang diestimasikan.
Selanjutnya yang kedua yaitu penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduling. Tipe penjadwalan ini berfokus pada penambahan atau penghapusan proses dari memori utama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses yang sedang berjalan memiliki memori yang cukup dan proses yang tidak aktif dapat dihapus untuk menghemat memori. Algoritma yang umum digunakan pada penjadwalan jangka menengah adalah Least Recently Used atau disingkat LRU. Proses yang paling jarang digunakan dihapus terlebih dahulu. Most Recently Used atau disingkat MRU, yaitu proses yang paling baru digunakan dihapus terlebih dahulu. Dan Second Chance, yaitu proses yang dihapus diberi kesempatan kedua untuk dijalankan kembali jika masih memiliki memori yang tersisa. Yang ketiga, Short Term Scheduling atau penjadwalan jangka pendek. Tipe penjadwalan ini berfokus pada pemilihan proses yang akan dijalankan pada CPU. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan penggunaan CPU dan memastikan bahwa semua proses mendapatkan waktu yang cukup untuk dijalankan. Algoritma yang umum digunakan pada penjadwalan jangka pendek adalah yang pertama, First Come First Serve atau biasa disingkat FCFS, yaitu proses dijalankan berdasarkan urutan kedatangannya di antrian ready. Round robin, yaitu setiap proses dijalankan selama waktu yang sama atau kuantum sebelum dialihkan ke proses berikutnya. Priority scheduling, yaitu proses dijalankan berdasarkan prioritasnya. Yang keempat atau terakhir dari tipe-tipe scheduler yaitu real-time scheduling. Jadi, tipe penjadwalan ini digunakan untuk sistem real-time, di mana proses harus dijalankan dalam waktu yang tepat untuk memenuhi deadline. Algoritma yang umum digunakan pada penjadwalan real-time adalah Rate Monotonic Scheduling atau biasa disingkat RMS, yaitu proses dijadwalkan berdasarkan periode dan deadline-nya. Earliest Deadline First atau biasa disingkat juga dengan EDF, yaitu proses dengan deadline yang paling awal dijalankan terlebih dahulu. Tipe penjadwalan yang digunakan akan tergantung pada kebutuhan sistem dan jenis proses yang dijalankan. Materi selanjutnya itu multiprogramming dan multiprocessing. Di sini ada contoh gambar dari multiprogramming dan multiprocessing. Baik, saya akan menjelaskan pertama yaitu multiprogramming. Jadi multiprogramming merupakan suatu metode yang memungkinkan dua buah program atau lebih dijalankan secara serentak dalam sebuah komputer berbagai sumber daya dalam waktu yang berlainan. Sebagai contoh, dalam suatu waktu sebuah program sedang menggunakan CPU, sedangkan program yang lain menggunakan printer. Dalam sistem multiprogramming, sebuah program dijalankan dalam CPU sampai terjadi suatu interupsi seperti permintaan masukan. Pada saat program meminta masukan, program berikutnya yang telah dimuat dalam memori akan dijalankan sampai terjadi interupsi. Ketika pemrosesan interupsi telah berakhir, kontrol dikembalikan ke program yang telah diinterupsi. Siklus seperti ini diulang sehingga program-program yang telah dimuat memori utama diproses secara bergantian. Selanjutnya multiprocessing. Jadi multiprocessing merupakan suatu kemampuan sistem operasi yang menjalankan dua atau lebih instruksi secara serentak dengan menggunakan sejumlah CPU dalam sebuah komputer. Dengan pendekatan seperti ini, sistem operasi dapat mengatur agar sejumlah CPU menjalankan instruksi-instruksi yang berbeda yang terletak dalam sebuah program dalam waktu yang sama. Selanjutnya kita ke materi algoritma penjadwalan. Masalah penjadwalan CPU adalah memutuskan proses mana yang berada di dalam antrian ready akan dialokasikan ke CPU. Ada beberapa algoritma penjadwalan CPU. Beberapa di antaranya akan saya jelaskan. Jadi yang pertama, First Come First Serve atau FCFS yang sudah saya singgung tadi. Jadi algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berbeda pada status ready dimasukkan ke dalam antrian First Come First Serve FIFO sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi terlebih dahulu.
Yang kedua, shortest job first atau disingkat SJF. Algoritma ini mempunyai cara penjadwalan yang berbeda dengan FCFS tadi. Dengan algoritma ini, maka setiap proses yang ada di antrian ready akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek. Sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Di algoritma ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, kesulitan untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Yang kedua, proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses burst time yang lebih kecil. Algoritma ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu preemptive. Jika ada proses yang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di antrian ready dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di antrian ready tersebut. Preemptive SJF sering disebut juga shortest remaining time first scheduling. Bagian kedua, non-preemptive. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di antrian ready untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Yang ketiga, penjadwalan dengan prioritas. Atau biasa disebut priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses dengan nilai prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain batas waktu, kebutuhan memori, akses file, perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst, tingkat kepentingan proses. Penjadwalan dengan prioritas juga dapat dijalankan secara preemptive maupun non-preemptive. Pada preemptive, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sementara itu, pada non-preemptive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan antrian. Yang keempat, round robin. Algoritma ini didesain untuk sistem time sharing. Proses akan mendapat jatah sebesar time quantum dengan nilai kuantum umumnya sebesar 10 sampai 100 ms. Jika time quantumnya habis atau proses yang sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Tentu proses ini cukup adil karena tak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapat jatah waktu yang sama dari CPU, 1 per n, dan tak akan menunggu lebih lama lagi dari n1 per key. Algoritma ini sepenuhnya bergantung besarnya time quantum. Jika terlalu besar, algoritma ini akan sama saja dengan algoritma first time first served. Jika terlalu kecil, akan sama banyak peralihan proses sehingga banyak waktu yang terbuang. Yang kelima, multi-level feedback queue. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Ini menguntungkan proses interaksi, karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya, prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan dimanfaatkan penuh dan I/O dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst proses juga semakin besar. Algoritma ini didefinisikan melalui beberapa parameter, antara lain jumlah antrian, algoritma penjadwalan tiap antrian, kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah, dan antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Yang keenam dan yang terakhir yaitu antrian multilevel, atau biasa juga disebut multilevel queue.
Ide dasar dari algoritma ini adalah berdasarkan pada sistem prioritas proses. Prinsipnya, jika setiap proses dapat dikelompokkan berdasarkan prioritasnya. Sekian materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.